Selanjutnya dalam topik hidrologi air tanah, pada kesempatan ini akan dilanjutkan dan dibahas tentang perhitungan volume tampungan statik. Kalau yang tadi tampungan dinamik, sekarang tampungan statik. Perhitungan volume tampungan statik, untuk maksud tersebut kita harus menjelaskan data-data yang diperlukan untuk perhitungan tampungan statik dalam suatu cat atau cekungan air tanah. Untuk menghitung volume air tanah perlu nilai P porositas, namun perlu juga nilai specific yield atau SA dan S untuk menghitung volume air tanah yang bisa dimanfaatkan dari cekungan air tanah. Perhatikan litologi dari batuan hasil dari data pengeboran sumur bor yang mempunyai ketebalan tertentu untuk tiap jenisnya. Seperti kita ketahui bahwa porositas itu sama dengan specific yield ditambah specific retention. Specific yield istilahnya adalah lepasan jenis, adalah porositas efektif aquifer bebas, maksudnya bebas kekangan, di mana air dapat keluar dari ruang antar butir di bawah pengaruh gravitasi. Inilah air yang bisa dimanfaatkan lewat sumur bor. Sedangkan SR, specific retention atau lekatan jenis, air tetap melekat pada butiran antar butir dan tidak bisa keluar akibat pengaruh gravitasi. Nilai-nilai SA diberikan di sini itu untuk batuan tak padu. Tapi untuk batuan yang consolidated atau yang padu, tercantum di angka di bawah ini, ada tuff dan sandstone dan sebagainya. Perhitungan tampungan statik per 1 km persegi luas permukaan cat, rumusnya adalah porositas lapisan kali tebal lapisan kali 1 km persegi. Volume yang bisa dimanfaatkan per 1 km persegi adalah berdasarkan nilai SA. Sehingga rumusnya SA atau specific yield dari lapisan kali tebal lapisan kali 1 km persegi. Itu untuk aquifer bebas. Sedangkan untuk aquifer semi terkekang dan terkekang, S lapisan kali S tebal lapisan kali 1 km persegi. Perlu kita pelajari bahwa semua jenis batuan dalam geologi, baik yang mengandung air maupun tidak, harus diterjemahkan dalam bahasa geohidrologi, yaitu apakah batuan tersebut lulus air dan melewatkan air atau disebut aquifer yang bisa mengalir ke segala arah. Ini adalah notasi dari aquifer, aquitat, dan aquiclude. Kalau kedap air itu adalah crosshatch, menyilang seperti ini. Sedangkan kalau lulus air titik-titik dan yang semi kedap adalah garis miring. Aquifer itu punya sifat lulus air dan melewatkan air yang bisa mengalir ke segala arah. Berarti harus diketahui ketebalannya D dan penyebarannya. Kemudian kelulusan airnya atau nilai K. SA yang tak terkekang atau S semi terkekang atau terkekang. Perkalian dua variabel tersebut di atas, yaitu K kali D, disebut dengan transmisivitas. Sedangkan untuk aquitat, semi kedap air atau aquitat, gerakan air cenderung vertikal, bisa ke atas atau ke bawah. Berarti harus diketahui ketebalannya, D aksen, D prime, dan harus diketahui nilai K prime, kelulusan hidraulik daripada aquitat. Berarti ada istilah kebocoran, di mana faktor kebocoran dinyatakan sebagai L sama dengan akar KdC. Aquiclude, yaitu lapisan kedap air, bisa mengandung air, tetapi praktis tidak bisa mengalirkan air. Berarti nilai K praktis sama dengan 0. SA masih ada, tetapi air tak mudah mengalir di ruang antar butir secara bebas. Kandungan air, nilai kandungan air tadi sudah disebutkan nilainya. Ini adalah variasi lain dari data yang sudah tadi disampaikan. Rumus-rumus yang sering dipakai secara eksperimental untuk menentukan nilai S, nilai yang K, kelulusan hidrolik, untuk beberapa material, lempung, lanau, rumus transmisivitas yang sudah kita bahas tadi,
dalam rumus tersebut di atas. Sering kita jumpai multi-layered aquifer. Terdapat 2 atau lebih aquifer yang antar aquifer terhadap lapisan pengekang. Bisa berupa akitat dan bisa berupa akiglut. Dan ini dalam pekerjaan groundwater modeling, kita sering menemukan bentuk skema bagan air tanah seperti ini. Ini terdapat 3 aquifer. Aquifer atas, aquifer bebas, aquifer tengah, aquifer semi terkekang, dan aquifer bawah juga semi terkekang. Di bawahnya ada akiglut sebagai alas. Ini contoh untuk pemodelan tahun 80, itu kita membuat 3 lapisan untuk daerah Madiun, Solo. Yang tahun 76 hanya dibuat untuk 2 aquifer saja. Bentuk persamaan model air tanah berasal dari gabungan hukum kontinuitas dan hukum Darcy. Jadi harus ada persamaan aliran air tanah untuk aquifer 1 dan untuk aquifer 2, dan jika ada aquifer 3 juga digabungkan. Ini adalah bagan yang untuk model tahun 76, di mana ada aquifer bebas di atas dan di bawahnya aquifer semi terkekang, ada lapisan akitat dan ada lapisan akiglut yang paling bawah. Hasil perhitungan imbuhan air tanah ini juga bisa menjadi input ke dalam model air tanah. Ini sama dengan rumus ember bocor. Kalau kita lihat ember ini, kalau kita kasih input masuk, muka air akan naik, embernya kosong, tapi kalau di bawahnya dibocorin, maka keluar output. Jadi input dikurangi output sama dengan delta storage atau delta simpanan. Sehingga selisih input output itu menentukan letak muka air daripada ember. Ini berlaku untuk aquifer hidrologi permukaan, yaitu DAS. Kita lihat di situ neraca hidrologi DAS yang tadi saya sebutkan untuk sungai. Ada rumus disebut P dikurangi ET dikurangi R0 sama dengan DS per DT. Itu adalah input dikurangi output sama dengan perubahan storage. Sama dengan ember bocor tadi, rumus ember bocor yang sederhana. Jadi langkah penerapan model tadi, pertama kita akan lihat langkah-langkah yang dilakukan. Kita lihat di bawah ini. Ini adalah daerah Das Bengawan Solo dari hulu, tengah, dan hilir. Wilayah ini di sana terdapat sudah ada beberapa sumur lama, sumur bor lama, dan beberapa sumur bor baru yang pada waktu penyelidikan ini sudah dibuat. Ini adalah wilayah di mana air akan diberikan kepada daerah irigasi dengan potensi 11.000 hektar. Delineasi wilayah model harus kita definisikan dulu, batas-batasnya di mana. Kita akan hitung input dan output sama dengan perubahan storage tadi. Nah, biasanya ditambahin dengan penyelidikan-penyelidikan lain, yaitu pendugaan geofisika lapangan, untuk menambah informasi daripada keadaan kondisi air tanah di bawah daripada permukaan tanah. Ini ada alatnya. Sering dilakukan pengeboran. Kalau pengeboran itu memang datanya betul-betul bisa kita ambil, bisa kita lihat, dan kita bisa deskripsi semuanya litologi sampai kedalaman yang ditentukan. Dan kemudian, dan ini juga termasuk pemasangan pipa penyaring, juga kita harus rancang, desain, nanti akan kita bahas berikutnya. Ini contoh data sumur bor baru. Data sumur bor yang semua yang berada di dalam daerah penelitian itu harus dikumpulkan semua, termasuk data-data baru yang nanti akan kita bor lagi, sumur-sumur bor baru. Itu untuk penampang AA yang tadi, ini penampang BB, penampang CC, dan penampang DD di semua wilayah. Kemudian daerah yang kita selidiki tadi kita buat grid system. Grid system ini adalah untuk menerapkan rumus yang tadi, rumus persamaan diferensial aliran air tanah. Untuk satu rumus berlaku untuk satu kotak. Data tepi batas. Untuk data ini diperlukan batas-batas batas bisa kedap air, bisa batas lulus air, bisa batas kemiringan air, Ki masuk, Ki keluar, dan kemudian
yang bisa yang variabel atau yang konstan. Variabel artinya fungsi dari waktu. Misalnya di Jati Gede itu ada waduk sudah diisi air, maka naik turunnya muka air waduk itu akan mempengaruhi juga naik turunnya muka air di sistem aquifer di sekitar waduk Jati Gede. Problem air tanah yang harus kita perhatikan adalah dalam model ini penurunan muka air tanah yang bisa bersifat eksesif, baik secara regional terjadinya maupun secara setempat. Kemudian terjadi land subside dan amblasan tanah akibat adanya lapisan pengekang yang mampu mampat kompresibel, misalnya lempung. Proses pemodelan biasanya melalui 2 tahap, yaitu proses kalibrasi. Jadi proses trial and error dari input data yang kita masukkan, sampai diperoleh kecocokan yang cukup dekat antara muka air tanah hasil hitungan komputer dengan pengamatan lapangan melalui sumur pantau secara visual maupun memakai kriteria tertentu. Setelah proses kalibrasi ini sudah bisa dijalankan dan telah berhasil bahwa pengamatan sama dengan hitungan dari komputer, maka model itu dinyatakan bisa dipakai untuk menjalankan skenario daripada pemanfaatan air tanah. Apakah mau dipompa semua, apakah hanya sebagian saja, atau sepanjang tahun, atau hanya dalam jangka waktu tertentu, itu semua bisa ditirukan di dalam model ini. Untuk bisa mengetahui daripada bagaimana letak muka air itu, kita punya alat-alat di lapangan yang disebut automatic water level recorder, pencatat muka air, dan ini berguna untuk data di groundwater modeling. Juga menggunakan pengukur muka air seperti ini. Seperti ini juga pencatatan muka air tanah secara otomatis. Kemudian ada beberapa konsep pengembangan air tanah. Pertama, konsep sustainability dan tadi konsep penambangan. Kalau sustainability itu pemanfaatan air tidak boleh melebihi imbuhan alami. Untuk negeri Belanda contohnya memanfaatkan air hanya sebesar 30% dari imbuhan air tanahnya. Sekian untuk pada kesempatan pembahasan kali ini. Kita akan bertemu kembali mungkin dalam kuliah secara tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya.